Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Acara kita pada siang hari ini namanya haul. Saya tidak menggurui tuan-tuan guru sekalian, tapi ceramah aku siang itu ditonton orang banyak, dan mereka akan bertanya-tanya apa arti haul ini. Apa acara ceramah Ustaz Somad? Acara haul. Haul itu apa? Haul diambil dari bahasa Arab hala yahulu haulan. Haul. Maka dalam membayar zakat, baru wajib zakat itu dibayarkan kalau cukup pertama nisab, yang kedua haul. Haul artinya sudah dipegang selama setahun. Jadi arti haul adalah hala yahulu haulan, 1 tahun. Haul Syekh Ibrahim, setahun meninggal Syekh Ibrahim. Kenapa orang meninggal itu mesti diulang lagi tiap tahun? Untuk mengenang orang meninggal dunia. Yang sudah meninggal tak usah dikenang-kenang lagi. Mengenang orang meninggal dunia itu bid'ah. Apakah orang di Saudi Arabia tidak ada mengenang orang meninggal dunia? Ternyata di Saudi Arabia ada nama acara Usbu' Muhammad bin Abdul Wahhab. Seminggu mengenang Muhammad bin Abdul Wahhab. Selama seminggu itu mengkaji kitab-kitabnya, diadakan seminar, diundang profesor doktor untuk presentasi makalah, diteliti lagi apa yang sudah dia lakukan waktu masih hidup. Maka sesungguhnya orang di Saudi Arabia pun membuat acara mengenang orang meninggal, tapi tidak disebut dengan istilah haul. Namanya beda, isinya sama. Haul isinya membacakan biografi almarhum Syekh Ibrahim yang dibacakan oleh cicit Syekh Ibrahim, Ustadz Nofri, yang membacakan biografi tadi. Dalam istilah ulama menyebutnya sebagai manaqib. Manaqib artinya sejarah hidup. Maka isi haul itu membaca Quran, membaca manaqib biografi, supaya orang hidup belajar bagaimana cara mengisi sisa-sisa umur yang dititipkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian di Saudi Arabia ada museum. Nama museumnya Museum Syekh Ibnu Utsaimin. Di dalam itu ada pena, pulpen yang terakhir dipakainya. Untuk apa itu? Mengenang orang meninggal dunia. Jadi Syekh Ibrahim sudah diadakan haul, sudah diadakan seminar menulis bukunya, ditulis oleh Dr. Afrijon Effendi, dosen UIN. Ditulis oleh Dr. Nixon Hussein dari UIN. Sudah dibukukan, dicetak, supaya masyarakat Rokan Hulu punya tokoh, punya teladan, punya panutan. Karena kalau panutannya Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mungkin orang akan berkata itu nabi, itu jauh dari Arab. Tapi dari Pasir Pangarayan sendiri punya tokoh, orang yang menebarkan agama Islam, itulah dia Syekh Ibrahim. Meninggal tahun 1960, lahir 1840, meninggal usia 120. Kalau hiduplah hari ini Syekh Ibrahim, umurnya 161 tahun. Lalu kemudian haul Syekh Ibrahim Al-Khalidi An-Naqsyabandi. Apa pula itu Naqsyabandi? Naqsyabandi diambil dari kata naqsh. Naqsh artinya melukis, mengukir.
Kenapa Imam Naqsyabandi itu disebut dengan imam yang melukis? Karena dialah yang paling pandai melukiskan tentang syariat, tarikat, hakikat, ma'rifat. Imam-imam yang lain menjelaskannya susah payah dan orang pun payah menangkapnya. Tapi Imam Bahauddin An-Naqsyabandi, Naqsyabandi. Naqsh artinya melukis. Dia mudah melukiskannya. Kata dia seperti orang naik sampan ingin mengambil mutiara di dalam kerang di dalam laut. Sampannya itu syariat, lautnya itu hakikat, berenangnya itu tarekat, dan mutiara yang dalam kerang itu ma'rifat. Maka dengan penjelasan itu mudahlah orang memahami tentang syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Yang mau dicapai itu adalah ma'rifatullah. Itulah dia mutiara yang ada dalam kerang. Tapi orang tak akan sampai ke dalam kerang kalau tidak menyebur ke dalam laut. Lautnya itu adalah hakikat. Orang tak akan sampai ke laut kalau tak pandai berenang. Berenangnya itulah tarikat. Dan orang tidak akan mungkin bisa berenang kalau tidak naik sampan. Sampannya itulah syariat. Maka orang tarikat tidak meninggalkan syariat. Orang yang sampai kepada hakikat pun tetap pada syariat. Dan orang yang bersyariat, kalau hanya di syariat saja, hanya sekedar berputar-putar saja naik di atas sampan, tak sampai ke dalam laut karena tak bisa berenang, tak sampai mendapatkan mutiara karena tak masuk ke dalam hakikat. Gambaran lukisan yang indah itu bahasa Arabnya naqsh. Maka di ujung namanya disebut dengan Bahauddin An-Naqsyabandi. Kampungnya di Uzbekistan. Uzbekistan itu pernah dijajah oleh Uni Soviet. Tumbang Uni Soviet, pecahlah negara-negara itu. Salah satunya menjadi negara Uzbekistan, Tajikistan, Kirgistan, Afghanistan. Istan itu artinya tanah. Afghanistan, tanah Afgan. Kurdistan, tanah Kurdi. Untung tak sampai ke sini. Kalau sampai ke sini Rohulstan, tanah rokan hulu. Syekh Ibrahim Al-Khalidi An-Naqsyabandi. Jadi pahamlah jamaah yang menonton apa acara Ustadz Somad itu haul. Apa itu haul sudah jelas. Siapa itu Syekh Ibrahim sudah jelas. Kenapa pakai Naqsyabandi? Karena mengambil nama Imam Bahauddin An-Naqsyabandi. Imam Bahauddin Naqsyabandi itulah yang mengembangkan tarekat Naqsyabandiyah. Tarekat itu apa? Tarekat itu jalan. Abdul Somad bisa sampai ke Pasir Pangarayan melalui jalan. Tapi jalan ini bukan satu, banyak jalan. Ustadz melalui jalan mana? Pilihannya dua. Bisa melalui jalan terus sesudah Kuok sungai lewat Rantau Berangin belok kanan, atau masuk dari jalan Garuda Sakti Simpang TB. Jalan ini namanya tariqat. Jadi Ustadz ikut jalan mana? Saya ikut tariqat Rantau Berangin. Kenapa Ustadz pilih tarekat Rantau Berangin? Kenapa tak ikut tarekat Simpang TB? Karena kebetulan mursyid saya lewat Rantau Berangin. Mursyid itu siapa? Mursyid itulah penunjuk jalan. Jadi biar mudah memahami, karena kalau pakai istilah kuliah, mursyid diambil dari kata arsyada yursidu irsadan, mursyidun mursidan. Lalu kemudian apa artinya secara etimologi, terminologi, susah. Jadi saya selalu berceramah simple, menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami masyarakat. Tariqat adalah jalan. Yang menjadi tujuan Pasir Pangarayan. Yang membawa jalan mursyid, penunjuk jalan. Bahasa Inggrisnya mursyid itu guide. Kalau kita pergi ke Makkah, ada guide yang menunjukkan mana pintu masuk ke Masjidil Haram. Siapa yang membawa tawaf? Yang membawa tawaf namanya mutawif, orang yang membawa tawaf.
tertulis di dadanya mursyid. Lalu kemudian datang jamaah dari Rokan Hulu bertanya, kamu mursyid tarekat? Enggak, mursyid umroh, guide, penunjuk jalan. Kita ini tergantung mursyid yang membawa kita. Ada namanya Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, dia pun punya jalan juga, itulah dia tarekat Syadziliyah. Ada namanya Syekh Muhammad Abdul Karim Samman, itulah dia tarekat Sammaniyah. Ada namanya Muhammad Bahauddin, Imam Bahauddin Naqsyabandi, itulah dia tarekat Naqsyabandiyah. Kata orang tak boleh mencampur-campur tarekat. Mencampur tarekat ini sama macam mencampur obat keracunan. Makanya kalau sudah ambil tarekat Naqsyabandiyah, Naqsyabandiyah saja. Tapi kami tengok Ustadz Somad di banyak video, Ustadz ada mengambil tarekat Sammaniyah, Ustadz ada mengambil tarekat Syadziliyah. Aku tak ada mengambil, aku dikasih hadiah. Jumpa dengan Syekh Muwaffaq. Syekh Muwaffaq ini dari Suriah, sekarang tinggal di Turki. Karena berkonflik di Damaskus, pergi dia ke Turki. Datang dia ke Pekanbaru, membacakan kitab-kitab hadis. Lalu kata dia, aku ijazahkan kepada engkau wahai Abdul Somad tarekat Syadziliyah. Kalau kita dikasih ijazah, kita katakan qabiltu, aku terima. Tak boleh kita tolak. Hadiah dari orang mulia, dari ustadz, dari ulama. Lalu kemudian 2020-2019 saya pergi ke Sudan. Sampai di Sudan saya berjumpa dengan Profesor Dr. Syekh Umar Al-Ma'ruf Ali. Syekh Umar Al-Ma'ruf Ali ini adalah cicit-cicit dari Syekh Muhammad Thayyib. Syekh Muhammad Thayyib ini murid dari Syekh Muhammad Abdul Karim Samman. Syekh Abdul Karim Samman pendiri tarekat Sammaniyah. Syekh Muhammad Abdul Karim Samman Al-Madani di Madinah Al-Munawwarah punya murid namanya Muhammad Arsyad Al-Banjari. Itulah penulis kitab Sabilal Muhtadin. Makanya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari itu tarekatnya Sammaniyah. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari punya kawan, sama-sama mengambil tarekat Sammaniyah dari Palembang. Namanya Syekh Abdul Somad Al-Falembani. Meninggal waktu perang antara Siam dengan Kedah. Waktu itu dia di Palembang, didengarnya orang Kedah berperang melawan Siam. Siam ini kafir, menyerang umat Islam. Pergi dia, karena orang tarekat tak takut mati. Orang tarekat mutu qabla anta mutu, matilah kamu sebelum mati. Orang tarekat sudah mati duluan, sebelum mati itu datang. Nah, jadi kalau tadi Pak Ahmad mengatakan foto jangan di-share, orang tarekat tak takut mati. Pak Ahmad pun tak takut mati, cuman 2024 dia masih mau mencalon gubernur. Telopeh pula Pak Ahmad. Lalu kemudian Syekh Muhammad Thayyib tadi punya cucu cicit, itulah dia Syekh Umar Ma'ruf Ali. Dibawanya lah saya berziarah ke kubur Syekh Muhammad Thayyib, murid langsung dari Syekh Muhammad Samman Al-Bandani. Kata dia, Abdul Somad, aku kasih kau ijazah tarekat Sammaniyah, amalkanlah. Aku terima Tuan Guru. Tak akan kutolak, tak mungkin aku tolak Tuan Guru. Kualat lah Wak. Nah, jadi saya tidak mencampur tarekat, tapi saya menerima karena dikasih hadiah oleh tuan-tuan guru itu. Lalu kemudian tarekat itu jalan. Ada yang jalannya melalui Jalan Jenderal Sudirman, ada yang melewati dari Jalan Nangka, ada yang jalan ini, semuanya sampai insya Allah, karena lautnya sama-sama laut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan orang tarekat tak pernah berkelahi. Sesama orang tarekat tak pernah berkelahi. Itulah pelajaran yang dibacakan oleh Ustadz Haji Nofri LCMA, cicit dari Syekh Ibrahim Al-Khalidi An-Naqsyabandi. Orang mursyid tak berkelahi karena tujuan dia bukan terkenal, tujuan dia bukan mencari murid banyak-banyak, lomba banyak murid. Tujuan dia ilahi anta maqsudi waridhaka matlubi. Putus kajinya,
Tak ada lain yang dicarinya. Yang dicarinya ilahi anta maksudi, engkau yang aku maksud. Waridhaka, ridho engkau yang aku cari, ya Allah, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi Muhammad SAW turun kepada Abu Bakar Siddiq, sampailah ke bawah, sampai ke Imam Taifur bin Isa namanya Abu Yazid Al-Bistami, sampailah ke bawah, sampailah ke Imam Bahauddin Naqsabandi, dari Bahauddin Naqsabandi sampai ke Syekh Alauddin At-Tari Ibn Zawju bintihi. Syekh Bahauddin Naqsabandi punya anak perempuannya ini punya suami namanya Alauddin At-Tari. Itulah yang melanjutkan, jadi tidak anak kandungnya tapi menantu. Lalu kemudian sampailah ke bawah, mursyid yang paling hebat di kota Makkah namanya Syekh Sulaiman Zuhdi. Tempat bersuluknya itu di bukit yang paling tinggi, di belakang Bukit Sofa. Kalau awak togak dia teh Bukit Sofa menghadap ke Ka'bah, di belakang tu ada bukit paling tinggi namanya Jabal Abi Qubais. Bahasa Arabnya Jabal Abi Qubais. Ada pulau balehu aku tengok tertulis Jabal Abi Kubis. Kubis tu kol. Jabal Abi Qubais pakai qaf. Qubais. Disitulah Syekh Sulaiman Zuhdi. Syekh Sulaiman Zuhdi ini punya murid namanya Maulana Ibrahim. Syekh Maulana Ibrahim ini punya cicit. Itulah dia yang di sebelah Pak Ahmad, Sayyidi Syekh Abu Bakar, Tuan Syekh Sayyidina Ibrahim kumpulan. Lalu kemudian Syekh Sulaiman Zuhdi tadi punya murid lagi. Nama muridnya Syekh Abdul Wahab Rokan. Syekh Abdul Wahab Rokan punya cucu, meninggal. Saya pun baru tahu ini Pak Ahmad, beliau meninggal. Syekh Wan Nurdin yang awak bacakan Al-Fatihah tadi. Syekh Sulaiman Zuhdi tadi punya murid namanya Syekh Ismail Al-Khalidi An-Naqsabandi. Itulah mursyid Surau Gadiang, Sorga Surau Gadiang. Syekh Sulaiman Zuhdi tadi punya murid, nama muridnya Syekh Ibrahim Al-Khalidi An-Naqsabandi. Syekh Ibrahim punya anak perempuan namanya Hajah Siti Fatimah. Hajah Siti Fatimah punya anak laki-laki, itulah dia Dr. Haji Ahmad MSI, anggota Dewan Komisi 8 DPR RI. Lai joleh. Nah, ini bukan untuk Bapak Ibu, untuk penonton awak yang menonton di YouTube, yang tak tahu siapa-siapa yang hadir. Tuan-tuan guru, mursyid-mursyidin, Tuan Khalifah yang tak dapat saya sebut satu persatu, semuanya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah ku jelaskan makna haul, makna Naqsabandi, makna tarekat, makna mursyid, syaziliyah, samaniyah. Ada lagi tarekat yang didirikan oleh Abdul Qadir Al-Jilani, itulah dia tarekat Qadiriyah. Ada lagi nama tarekat Burhami, itulah dia tarekat Ibrahim Ad-Dasuqi, namanya Burhamiyah atau Dasukiyah. Tarekat ini di Mesir disatukan. Nama persatuannya Majlis A'la Lituruq As-Sufiyah, Majlis Tinggi Persatuan Tarekat-Tarekat. Waktu kami belajar di Mesir, yang menjadi ketua persatuan tarekat ini adalah Profesor Dr. Ahmad Umar Hashim. Ahmad Umar Hashim, Rektor Al-Azhar Kairo. Itu beda tempat kita. Di tempat kita, Profesor Doktor tak bertarikat. Kalau di Mesir, Profesor Dr. Syekh Ahmad Umar Hashim, mursyid tarekat, bahkan pernah menjadi ketua persatuan tarekat-tarekat. Maka tarekat tidak bisa diserang. Kenapa? Karena yang menjadi mursyidnya itu profesor, doktor, alim, ahli hadis. Sahih Bukhari 7275 hadis, Syekh Ahmad Umar Hashim menjelaskannya. Jadi ke depan kita berharap
Mursyid-mursyid yang masa akan datang, anak cucu kita ini adalah orang-orang seperti Profesor Dr. Ahmad Umar Hashim, insyaallah. Amin. Itulah cita-cita dari Rokan Hulu. Jadi bagaimana caranya? Didirikanlah SD tahfiz Quran, SMP tahfiz Quran, SMA tahfiz Quran, lalu kemudian sekolah tinggi ilmu Al-Quran. Sudah dibuatkan Pak Ahmad. Masih ada lagi Pak? Oh masih. Karena di sebagian tempat asal berhenti bupatinya qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rupanya di Rokan Hulu masih ada. SMP tahfiz Quran, SMA tahfiz Quran, S1 tahfiz Quran, nanti dia S2, S3, fikihnya mantap, tafsirnya oke, hadisnya luar biasa, tapi dia tetap bertarekat. Karena kalau tidak bertarekat dia nanti sombong, angkuh, asik membanggakan, akulah yang paling banyak titel, akulah yang paling hebat, akulah yang paling, karena dia belum mati sebelum mati. Bertarekat itu mutu qabla an tamutu, matilah kamu sebelum mati. Ustaz Somad itu kan hanya cerita tarekat saja. Bisa orang membaca buku tarekat? Bisa. Beli buku tarekat, baca sendiri, pelajari sendiri, nyasar sendiri, sosek sendiri. Man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Siapa yang tak berguru, setanlah gurunya. Berguru kepada setan. Guru aku tuh wali, ya wali setan, bukan wali Allah. Istidraj namanya. Idza ra'aitar rajul, kalau kau tengok ada orang yatiru fil hawa, terbang di atas awan, yamshi 'alal ma, berjalan di atas air, la tartar, jangan tertipu, karena setan pun bisa melakukan itu. Itulah maka dalam tarekat ditengok yang pertama silsilah tarekat. Aku mengamalkan Naqsabandiyah Ustaz. Naqsabandiyah mana? Naqsabandiyah kumpulan. Oh, kalau begitu dari Sayyidi Syekh Ibrahim kumpulan. Naqsabandiyah Surau Gading. Oh, kalau begitu dari Syekh Ismail. Naqsabandiyah Besilam. Oh, kalau begitu dari Syekh Abdul Wahab Rokan. Naqsabandiyah Pulau Godang. Oh, kalau begitu dari Syekh Ja'far Pulau Godang. Naqsabandiyah Batu Besue. Oh, kalau begitu dari Syekh Abdul Ghani. Dari Syekh Abdul Ghani turun kepada muridnya, namanya Syekh Muhammad Wali. Syekh Muhammad Wali ini di Aceh, punya anak namanya Syekh Muhibbuddin Wali. Syekh Muhibbuddin Wali, Profesor Dr. Muhibbuddin Wali, orang pertama yang mendapat doktor usul fikih dari Al-Azhar Kairo. Nah, jadi siapa mursyid? Aku nih pengamal tarekat Ustaz. Mursyid kau siapa? Mursyidku langsung Allah. Ah, kau selesai kau. Berarti kau selepel sama Jibril. Yang selepel sama Jibril itu sudah ditangkap oleh polisi. Mengaku selepel sama Jibril. Ada silsilah. Maka kalau di Surau Gading, singgah saya ke Surau Gading waktu haul Syekh Ismail dulu, saya tengok di dinding itu silsilah Syekh Ismail sampai ke bawah. Begitu juga dengan silsilah Syekh Abdul Wahab Rokan sampai ke bawah. Ini sekarang banyak orang berzikir tak bersilsilah, maka sesungguhnya dikhawatirkan ilahi anta maksudi di mulut, tapi di hati entah kemana-mana perginya. Jadi nikmat terbesar untuk masyarakat Rokan Hulu, masih banyak rumah-rumah suluk, masih banyak mursyid, datanglah berzikir. Orang Pasir Pangarayan, orang Rokan Hulu, orang Rokan Hilir, orang Riau, orang Sumatera yang tidak bermursyid, tak berguru, seperti ayam mati di lumbung padi. Padinya banyak, tapi tidak dia gunakan paruhnya untuk mengambil padi itu. Mengapa tidak mengambil cara zikir? Mengapa tidak mengambil tarekat? Mengapa tidak bersuluk? Ini Ustaz Somad nih, kami khawatir nanti Ustaz jadi Ustaz Calo. Ustaz Calo itu gimana? Ustaz Calo itu berdiri di jalan Soekarno Hatta, Subrantas, sebelum UIN,
Habis itu dia pun mengajak orang masuk ke mobil. Buki. Tapi nyo ndak pernah ke Buki. Urang saya baik Buki. Itu namanya Ustaz Calu. Ustaz cerita tarekat nih, Ustaz memangnya bertarekat. Iya. Tapi tadi yang Ustaz sebut itu kan Ustaz dikasih. Datang Syekh Muwafaq dikasihnya zikir Syaziliyah. Datang Syekh Umar Ma'ruf Ali dikasihnya zikir Samaniyah. Yang Ustaz betul mengambil baiat betalkin dan besuluk, ada Ustaz ambil. Dulu tradisi keluarga kami tidak tertulis di kitab, jangan besuluk sebelum umur 40. Entah dari mana diambil tak tahu. Jadi itulah yang terbentuk di kepala saya. Jangan besuluk sebelum 40. Saya lahir 1977. Umur sudah 44. Walaupun banyak yang bilang macam 24. 1977, awal tahun 2017 umur saya 40. Suatu malam mimpilah saya. Datanglah seorang laki-laki namanya Abdul Latif. Abdul Latif itu adik nenek saya. Kata dia, kau ambil terikat. Pendek aja pesan dia. Kau ambil terikat. Habis itu saya pun terbangun, terjaga. Saya ceritakan ke almarhumah Oma. Mak, ya, datang atuk malam tadi. Apa kata dia? Kau ambil terikat. Oh, kalau gitu kau mesti berterikat. Kau kan lah 40. Oh. 2017, sebelum 40 bulan Mei. Disitulah awal saya mengambil tarekat. Datanglah saya mengambil jalan zikir. Disuruh mandi pakai limau. Awak biasa pakai sampo. Suruh mandi limau. Sesudah dimandikan pakai limau, dibaringkan di kain putih. Oh, berarti ini gladi kotor kematian. Kalau awak 17 Agustus ada gladi upacara, ini gladi kematian. Berarti aku ini memang udah siap-siap mati udah nih. Memang udah siap mati. Dimandikan, dikafankan, sesudah itu barulah ditalqinkan la ilaha illallah. Bersuluk 10 hari. Awak pakai paket hemat aja deh. Oh, sibuk kan? Jadi tidak sampai 40. Ambil yang 10, menetes air mata bersuluk 10 hari. Sakit Ustaz? Tidak sakit. Awak cuma duduk berzikir. Nasi tak berlauk. Nasi bersukat. 10 hari. Awak biasa diundang ceramah, udang, kepiting, ayam panggang. Ustaz kalau diceramahkan, semua makanan yang paling enak itu dikasihkan ke Ustaz. Di situ ada Kapolda, ada Kapolres, ada Dandim, ada tentara, ada polisi, ada jaksa, ada pengacara, ada bupati. Awak dulu dikasih makan. Silakan Ustaz. Kalau ada racun di situ, awak mati dulu. Tiba-tiba dikasih makan. Pakaiannya putih, topinya putih, bajunya putih, jubahnya putih, pakaian kematian. Masuk ke dalam kelambu. Almarhum Ustaz Tengku Zulkarnain berceramah, ditanya oleh orang, Ustaz, kenapa orang tarekat itu berzikir pakai kelambu? Dijawab Ustaz Tengku pendek, banyak nyamuk. Ustaz Tengku tak mau panjang-panjang. Dia tak mau menjelaskan karena ditengoknya yang bertanya ini tak serius. Orang yang berada di dalam kelambu, sesudah dia dimandikan limau, sesudah dia dikapankan pakai kain putih, ditalkinkan la ilaha illallah, maka waktu itu dia dalam kelambu macam dalam liang lahat. Kelambunya bukan kelambu bulat, kelambu petak. Pandang ke kanan, dinding liang lahat. Pandang ke kiri, dinding liang lahat. Ke muka, ke belakang, ke atas. Duduk, Allah, Allah, Allah. Tak berbunyi, tak bersuara, tak bergerak lidah. Macam mana caranya Pak Ustaz? Bersuluklah. Tidak ada lain yang dibaca kecuali Allah, 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 Allah. Kenapa mesti Allah, Allah, Allah? Untuk menanamkan lafaz bunyi makna Allah di dalam tangkai jantung.
Kenapa mesti jantung? Karena dari jantung inilah darah menyembur ke otak, dari jantunglah ke mata, dari jantunglah ke telinga, dari jantunglah ke tangan, dari jantunglah ke kaki. Maka kata Nabi, ala fil jasadi mudghah, ketahuilah di badanmu ada segumpal. Idza salahat, kalau yang segumpal itu baik, salahal jasadu kulluh, yang lain ikut jadi baik. Wa idza fasadat, kalau yang segumpal itu rusak, fasadal jasadu kulluh, yang lain ikut rusak. Ala wahyal qalb, itulah hati. Itulah maka ke situ yang pertama dia tanamkan, dia gunjamkan, dia pukulkan berkali-kali. Allah, 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 sampai ucapan terakhirnya kalau malaikat maut mencabut nyawanya, itulah yang terakhir dia katakan Allah. Kenapa tak bergeser ke yang lain? Kenapa Allah, 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 Allah? Supaya sesudah itu mulutnya berkata subhanallah, 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 di sini tetap Allah, Allah, Allah. Supaya kalau mulutnya berkata alhamdulillah, 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 di sini tetap Allah, 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 Allah. Sedang berjalan pun dia tetap Allah, Allah, Allah. Sedang berceramah pun dia tetap di dalam itu Allah, Allah. Kenapa mesti begitu? Karena banyak orang mulutnya subhanallah, 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 di hatinya ingat gotah. Namanya zikir karet, zikir gotah. Mulutnya mengucap alhamdulillah, 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 di hatinya mengingat sawit, namanya zikir brondol. Ditanamkanlah itu 10 hari. Ada yang lebih 10 hari, 40 hari. Ada yang lebih banyak daripada itu, suluk tak putus-putus. Kalau tuan-tuan pergi ke kumpulan, pergi ke Besilam, tak lagi pakai batas waktu pembukaan, penutupan, penerimaan, tak ada. Asal datang, karena suluk tak putus-putus. Supaya apa? Supaya umat ini berzikir. Kita berzikir sesudah sembahyang, habis itu lupa. Berzikir waktu wirid Yasin, habis itu lalai. Waktu lalai itulah setan masuk. Lalu kemudian hati itu, kata Imam Al-Ghazali, macam cermin. Hati itu macam cermin kaca. Kalau dia jernih maka nampak apa yang ada di belakang. Kenapa tak nampak apa yang ada di luar? Karena cerminnya bergambar. Kenapa tak nampak apa yang ada di belakang? Karena cerminnya berkaligrafi. Kalau cerminnya bersih, tak ada hijab, maka nampak. Seorang ahli tasawuf menjadi makmum, yang menjadi imamnya ahli fikih. Selesai sembahyang, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Mohon maaf tuan imam ahli fikih, yo, nampakku tadi, maaf cakap. Apa nampak engkau? Nampakku tadi darah haid. Waktu aku sedang sembahyang, nampakku darah haid menetes. Maaf, tak layak saya sebutkan, tapi memang begitu riwayatnya. Menetes air mata imam. Memang itulah yang sedang terbayangku tadi. Karena imam sedang membahas tentang fikih toharoh, pembahasan berapa hari darah haid perempuan. Itu maka banyak orang ahli tasawuf melakukan yang makruh. Apa tuh? Katanya ustadz, katanya mursyid, katanya khalifah. Kenapa dia melakukan perbuatan makruh? Karena dia takut waktu tamunya datang, dia tahu apa tujuan tamu itu, maka dibuatnya yang makruh supaya datang hijab ditutupkan Allah, supaya hatinya hanya ilahi anta maksudi. Sebab kalau nampaknya nanti tamu nih, datang yang satu rupanya ingin mencaleg, datang yang satu rupanya ingin mencalon 2020 hompe, datang yang satu takut dia hatinya rusak, akhirnya dilakukannya perbuatan makruh. Supaya apa? Supaya hatinya tak rusak karena keinginan makhluk-makhluk ini, supaya hatinya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan orang yang sengaja berzikir tapi ingin tahu apa maksud tujuan orang datang. Berapa banyak orang mengaku wali padahal sesungguhnya bukan wali. Kenapa? Karena melanggar syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini poin yang saya pegang dari kehidupan Syekh Ibrahim Al-Khalidi An-Naqsabandi. Beliau mursyid,
beliau sufi, tapi beliau tetap berpegang kepada syariat. Manalah sejarah Syekh Ibrahim yang menunjukkan dia berpegang pada syariat? 10 tahun jadi imam masjid, tak pernah tinggal sholat berjamaah. Ini kritik bagi orang yang baru bersuluk 3 hari sudah tak sembahyang lagi. Kau tak sembahyang? Aku sembahyang tidak di pasir, di Masjidil Haram. Baca. Orang Rokan Hulu, Rokan Hilir, Riau, Bumi Lancang Kuning. Baca sejarah Syekh Ibrahim Al-Khalidi An-Naqsyabandi yang langsung mengambil tarekat dari Syekh Sulaiman Zudi, yang diakui sebagai mursyid, yang punya karamah. Tak tinggal sholat berjamaah 10 tahun menjadi imam masjid. Mungkin doanya 10 tahun itulah waktu dia bermunajat minta pada Allah. Tentu waktu berdoa itu ada di antara doa dia, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Jadikan anak cucuku ya Allah orang yang memakmurkan masjid. Berdirilah Masjid Islamic Center Pasir Pangarayan Rokan Hulu, Masjid Madani. Masih ada Madaninya lagi? Dulu kabarnya dibuang, dianggap itu ada Ahmad tuh Ahmad itu. Tapi saya yakin dan percaya masjid itu berdiri itu karena ada doa datuk-datuk awak dulu. Saya yakin dan percaya kalau doa saya, berapalah doa saya, tapi saya yakin doa datuk-datuk saya dulu kepada Allah Ta'ala, jadikanlah salah satu dari cucu-cucu cicitku ini ya Allah, yang menyebarkan agamaku ya Allah. Jadi kalau bapak ibu di Rokan Hulu, di Riau hari ini bermunajat 2 kali dalam sepekan, tuwajuh diambil dari kata wajah artinya menghadap. Tuwajjuh menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak cukup hanya tuwajjuh, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati, tapi betul-betul tuwajjuh, mentawajjuhkan wajah diri kampung halaman, meminta kepada Allah. 1-2 dari keturunan itu ada yang melanjutkan risalah itu. Alhamdulillah sampai hari ini tarekat tetap terjaga, terpelihara. Rokan Hulu tetap dilindungi dengan bumi negeri 1000 suluk sampai hari kiamat insyaallah. Pelajaran yang pertama, bahwa dia tidak meninggalkan syariat. Pelajaran yang kedua, dia tidak hanya duduk dalam kelambu memetik tasbih, tapi dia belajar sampai ke Makkah Al-Mukarramah. Cicitnya belajar sampai ke Kairo Mesir, pulang. Itulah tadi yang membacakan biografi Ustadz Haji Nofri LCMA, angkatan 97, saya angkatan 98. Rumah dia di Kairo, di simpang tuh ada air mancur. Ada anak baru, naik bis salah, mau ke mana? Mau ke rumah Ustadz Nofri. Di mana yang ada air mancur? Nggak dapetnya. Rupanya pas hari itu air mancur itu mati. Itu mah aku ingat rumah Ustadz Nofri kok. Nah, ada air mancurnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cucu cicitnya belajar sampai ke Makkah. Sampailah ke Mesir, lewat pula dari Makkah. Dari Makkah ke Mesir naik pesawat 1,5 jam lagi, sampai ke Afrika Utara sana. Dan kita berharap alumni dari SMP, alumni belajar membawa ilmu syariat, dan insya Allah pesantren terbesar itu nanti berada di Rokan Hulu insya Allah. Nabi Muhammad SAW punya anak perempuan namanya Fatimah. Fatimah ini punya anak laki-laki namanya Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan ini punya anak cucu cicit namanya Sayyid. Kalau anak Hasan itu dipangkalnya Sayyid. Kalau tuanku Sayyidi. Karena susah menyebut Sayyidi jadi pendek Sidi. Nah, itulah yang di Pariaman banyak Sidi Gazalba. Sayyidi Abbas Al-Maliki Al-Hasani. Kenapa Al-Hasani? Karena keturunan Hasan. Sayyidi Abbas tadi punya anak namanya Sayyidi Alawi.
Sayyidi Alawi tadi punya anak namanya Sayyidi Muhammad. Sayyidi Muhammad tadi punya anak namanya Sayyidi Ahmad. Sayyidi Ahmad bin Sayyid Muhammad bin Sayyid Alawi bin Sayyid Abbas Al-Hasani, keturunan Sayyid Hasan, masih ada di kota Makkah. Punya majelis ilmu yang besar. Salah satu yang ada belajar di sana anak dari Pak Haji Bakhtiar yang sebelah kiri aku kok. Dan itulah yang akan balik nanti tahun 2022, yang akan diresmikan pesantrennya besar. Maka insya Allah yang sudah bertarekat, yang sudah bersuluk, yang sudah mengaji pembersihan penyucian hati, ingin mengambil sanad fikih, tafsir, hadis, ulumul Quran, balaghah, mantik, ma'ani, bayan, ilmu kalam, ilmu tauhid, ilmu akidah, maka komplitlah Rokan Hulu ini antara syariat dengan hakikat insyaallah. Begitu cara Allah menjaga Rokan Hulu. Doa-doa dari tuan-tuan syekh dulu ada saja caranya, ada saja dibuatkan Allah. Indah cantik skenario itu dibuatnya. Ada satu dibuatnya jadi pejabat, berdiri Islamic Center. Ada dibuatnya satu ini sekolah agama. Banyak yang sekolah agama, tapi balik tak bisa buat pesantren. Ayahnya tak punya duit. Ini sudahlah ayah punya duit, anak mau pula sekolah agama. Banyak juga ayah punya duit, anak sakau, mabuk, sabu-sabu. Banyak anak yang suka mengaji, tapi balik tak ada tanah. Ini ketemu anak suka belajar agama, disupport dengan itu. Kalau bukan karena doa dari tuan-tuan syekh dulu, cara Allah menjaga Rokan Hulu, buah daripada zikir mereka, buah daripada tuajuh mereka terpeliharalah. Maka tak ada alasan untuk anak-anak. Ujung dari ceramahku ini, daftarkanlah anak-anak 2022. Oh, ingin mencari santri? Tidak, karena pesantren ini bukan untuk cari duit. Pesantren ini bukan investasi. Pesantren ini Haji Bakhtiar dikasih tahu saya sama Pak Ucok Parla dulu, Ustadz Somad, itu Ustadz Somad kalau mengisi minyak di tompek pom bensin Haji Bakhtiar tidak pakai duit, kata dia. Hah? Kenapa tak pakai duit Pak Ucok? Karena pakai minyak. Oh, itu maksudnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi teruslah tuajuh, teruslah bersuluk, teruslah berzikir. Kenapa? Janji Allah taala, walau anna ahlal qura amanu, kalau penduduk ini beriman, wattaqau, bertakwa, la fatahna alaihim, kubukakan untuk mereka barokat, barokah dibukakan Allah. Nih barokah, Islamic Center terbuka, dibukakan Allah lagi barokah. Pesantren terbaik, terbesar dengan sanad keilmuan sampai ke Makkah. Jadi nanti anak-anak Rokan Hulu kalau dia mengajar hadis, dari mana kau dapat hadis? Dari Rokan Hulu. Siapa nama ananda itu Haji Bakhtiar? Haji Fadli. Dari mana sanad hadis kau Sahih Bukhari? Dari Haji Fadli. Haji Fadli dari siapa? Dari Sayyid Ahmad. Sayyid Ahmad dari siapa? Dari Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad dari siapa? Dari Sayyid Alawi. Dari Sayyid Alawi siapa? Dari Sayyid Abbas. Sampai siapa? Sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersanad ilmunya, tarekatnya bersilsilah, hadisnya bersanad. Insya Allah selamatlah dia dari aliran-aliran sesat. Sekarang yang mengacau anak-anak kita ini dua. Yang pertama kejahatan pemikiran, otaknya dirusak. Yang kedua kejahatan fisik, kejahatan pemikiran, sekuler, liberal, komunis, ateis. Cobalah Bapak Ibu tonton di YouTube itu, begitu banyak ceramah orang, macam-macam isi pikirannya. Kenapa? Karena YouTube dan Google tak bisa membedakan mana bunga, mana sampah. Apa yang ditulis nampak, sampah datang sampah, bunga datang bunga, hantu datang hantu. Tapi kalau dia berguru, insya Allah ada orang hanya mengkaji tarekat tapi tidak mengaji fikih. Ada orang hanya mengkaji fikih tapi tidak mengkaji tarekat. Rokan Hulu ke depan. Lama dulu Pak Ahmad berpikir bagaimana supaya anak-anak Rokan Hulu
Allah Ta'ala memberikan jalan dari yang tidak disangka-sangka. Ini pelajaran yang ketiga. Pelajaran yang keempat, bahwa kita terus tidak pernah putus asa. Karena kalau putus asa berarti berakhirlah semuanya. Berdakwah, saya merasa ini bisa saya masuk, silakan masuk. Berbagi-bagi tugas masing-masing. Saya tengok orang tarekat ini berbagi-bagi tugas. Khusus untuk yang di darat saja, Syekh Abdul Ghani Al-Khalidi An-Naqsabandi. Khusus yang mengarah ke Pasir Pangarayan dalu-dalu, Syekh Ibrahim Al-Khalidi. Untuk yang Melayu, untuk yang Mandailing, Syekh Ismail. Untuk yang sungai, menelusuri Sungai Kampar dari mulai Pulau Godang sampai ke Langgam sampai ke Pelalawan, Syekh Ja'far Pulau Godang. Jadi kalau ditengok silsilah tarekat Naqsabandiyah ini, kalau yang daerah aliran Sungai Kampar dari mulai Pulau Godang kanan kiri sampai ke Pelalawan, itu nanti semuanya ke Syekh Ja'far Pulau Godang. Tapi kalau yang di daratan arah Mandailing itu Syekh Ismail. Mereka bagi-bagi tugas dan mereka tak pernah mengkafirkan, membid'ahkan, menyalahkan. Karena tujuan mereka bukan mencari siapa murid paling banyak, siapa yang paling hebat, siapa yang paling keramat. Tidak. Karena mereka selalu mengatakan yang dicarinya hanya ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin saya sampai ke salah satu tepi Sungai Kampar, menengok gambar Syekh Ja'far Pulau Godang. Lalu saya tanya, udah ditulis ini Syekh ini khalifahnya siapa-siapa, kemudian khalifah ini punya khalifah lagi. Itulah kekurangan kami Pak Ustadz, tak kami tulis sehingga sejarah ini hilang. Alhamdulillah biografi sudah siap, sudah Bapak Ibu dapat bukunya, tapi tentang khalifah ini belum lagi. Ke depan kalau ada anak dari UIN KKN kemari, maka dia mesti dibebani tugas. Kau tulis siapa saja khalifah Syekh Ibrahim dari sejak beliau menjadi mursyid sampai meninggal 1960, dari khalifah ini siapa-siapa saja, supaya sejarah ini tidak hilang. Ditulis di website internet, disampaikan ke dalam ceramah, nanti baru kita share supaya orang tahu bahwa apa, negeri ini punya sejarah. Jangan sampai orang tak tahu sejarah. Sejarah itu dari bahasa Arab, syajarah. Syajarah artinya pokok kayu. Pokok kayu itu tidak cuma pucuknya, tapi ada rantingnya, ada cabangnya, ada batangnya, ada akarnya. Barulah dia menjadi pokok kayu. Itu tadi kekhawatiran Pak Ahmad, banyak orang tak tahu tak siapa datuknya, tak jelas. Kau anak apa? Aku anak bayi tabung. Bayi tabung itu punya ayah juga, punya bin juga. Maka kami kalau mendaftar di Al-Azhar dulu, mesti ditulis di situ pendaftaran Al-Ismur Rubai, Ismu Rubai 4. Nama mesti 4 di situ. Nama mahasiswa, nama ayah, nama datuk. Di atas datuk itu apa namanya? Unyang. Anak siswa, ayah, datuk, unyang. Waktu menulis 4 tuh banyak yang tak tahu entah siapa unyangnya, entah siapa datuknya. Ini semua kita mesti menyadarkan. Dan dalam Islam tidak hanya sekedar nama, tapi keilmuan juga ini mesti kita jaga. Syekh Ibrahim Al-Khalidi An-Naqsabandi menjadi inspirasi bagi anak-anak muda. Jangan menganggap tarekat ini orang tua-tua saja. Dulu menganggap tarekat ini adalah untuk orang tua menunggu mati. Tak betul. Maka di mana-mana saya sampaikan, di Pemda Kabupaten Pelalawan saya ceramahkan, di Masjid Agungnya Pak Bupati, ini supaya pegawai-pegawai ini disuruh bersuluk, supaya menurunkan angka korupsi. Kalaupun dia korupsi tak banyak-banyak lah, supaya ingat dia mati, supaya dia takut dia kepada Allah, supaya tertanam Allah dalam, bukan sesudah pensiun baru bersuluk. Ini tak betul. Udahlah haram, baru bersuluk. Dianggapnya suluk ni laundry, dianggapnya bersuluk ni mesin cuci.
Bukan begitu. Coba tengok bagaimana orang-orang tarekat. Tarekat bukan berarti sesudah bertarekat bersembunyi di balik kelambu berzikir menunggu malaikat maut datang. Tidak. Orang tarekat tak takut mati karena dia sudah mati sebelum malaikat maut itu datang. Orang tarekat tak pernah takut mati. Kenapa? Karena dia sudah mutu qabla an tamutu. Maka kalau kita tengok pejuang-pejuang kebangsaan kita itu luar biasa. Presiden Afrika Selatan namanya Nelson Mandela memberikan penghargaan kepada orang Indonesia. Bapak Ibu bayangkan itu. Nelson Mandela yang melawan politik apartheid. Apartheid adalah orang kulit putih yang menindas orang Afrika kulit hitam. Di penjara Nelson Mandela. Menang dia. Berdirilah Afrika Selatan. Di antara yang dia kasih penghargaan orang Indonesia. Siapa namanya? Namanya Syekh Yusuf Al-Makassari Tajul Khalwati. Yusuf, namanya Yusuf Al-Makassari, orang Makassar, ujung pandang, Sulawesi Selatan. Tajul Khalwati, tarekatnya Khalwatiyah. Ada menyebut tarekat dia dua. Satu Khalwatiyah, satu lagi tarekat dia Syattariyah. Syekh Yusuf Al-Khalwati mengambil tarekat Syattariyah dari gurunya di Aceh. Namanya Syekh Abdurraub As-Singkili. Singkili, singkel, Aceh singkel. Syekh Abdurraub As-Singkili mengambil tarekat Syattariyah dari Al-Madinah Al-Munawwarah. Nama gurunya Ibrahim Al-Qurani dan Syekh Al-Kushashi. Turun ke Aceh, diambil oleh orang Makassar, berperang melawan Belanda. Belanda takut. Ini kalau mursyid tarekat ini tetap ada, mati kita. Kan orang tarekat tak takut mati. Dicampakkan ke Ceylon, Ceylon Sri Lanka. Sampai di Sri Lanka masuk Islam pula orang Sri Lanka. Akhirnya dimanapun orang tarekat ini dicampakkan, berpengaruh pada orang sekitarnya. Ini bahaya. Nanti kalau tetap lama di sini, masuk Islam pula orang Ceylon ini semuanya. Dicampakkan lagi ke Afrika Selatan. Sampai di Afrika Selatan, masuk Islam pula orang Afrika Selatan. Maka di Afrika Selatan ada satu kampung namanya Kampung Melayu. Kampung tempat berdiamnya Syekh Yusuf Al-Makassari. Islam ketika berperang melawan penjajah yang berteriak ketika Libya berperang melawan Itali, maka panglima perangnya itu adalah tarekat Sanusiyah namanya. Jadi ada tarekat Sanusiyah, ada tarekat Khalwatiyah, ada tarekat Ja'fariyah, ada tarekat Ahmadiyah. Bukan yang Ahmadiyah yang nabi palsu, tapi tarekat Syekh Ahmad dan Ahmadiyah yang ada makamnya di Tonto, di Gharbiyah, di Mesir. Nah, ini semua adalah ingin saya sampaikan, bertarekat bukan berarti meninggalkan dunia. Bertarekat bukan berarti tidak berpolitik. Bahkan dulu ada namanya partai politik orang tarekat. Di Bukit Tinggi pimpinannya waktu itu adalah orang bertarekat Naqsyabandiyah. Maka ke depan setelah bersuluk, setelah bertarekat, tetap bersemangat membangun negeri. Setelah bersuluk, tetap bersemangat menanam kelapa sawit. Setelah bersuluk, tetap semangat menakik gotah. Kenapa? Karena sawit dan gotahnya untuk membangun surau suluk. Amin. Rezekinya barokah insyaallah. Tuan-tuan syekh kita sebagian sudah meninggal dunia, tapi kita tidak cemas, tidak ngeri. Kenapa? Karena dilanjutkan tongkat estafet dengan memakaikan khirqah. Dalam tasawuf ada istilah pemakaian khirqah. Kain yang dipakaikan ke mursyid, memakaikan kain itu namanya khirqah. Sudah dipasangkan tadi, maka berlanjutlah, maka datanglah mengambil jalan zikir. Setelah itu ikut bersuluk, aktif datang tuajuh setiap hari Senin malam Selasa, hari Kamis malam Jumat. Lalu kemudian setelah itu turunlah rahmat Allah ke negeri kita, selamatlah kita dari malapetaka, bencana dan musibah insyaallah. Pas 60 menit. Masih macam yang dulu juga. Itulah yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf atas segala kesilapan, kehilapan dan kesalahan. Abdul Somad tidak menggurui tuan-tuan guru, hanya bercerita tentang Syekh Ibrahim Al-Khalidi An-Naqsyabandi.
apa pelajaran yang bisa kita ambil. Tapi yang disampaikan Abdul Somad tadi hanya secuil 0,01%. Yang lainnya ambillah dari murid-murid beliau, ambillah dari zuriat keturunan beliau, ambillah dari para khalifah Tuan Mursyid dan Mursyidin. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.